Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda menganggap judul kisah ini membingungkan, tapi kejadian nyata yang diceritakan ini akan lebih mengherankan lagi. Kisah ini tentang perasaan yang telah mati dan kalbu yang tidak sedikit pun mengingat hal-hal gaib yang patut diimani. Ini adalah kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Mesir, tepatnya di kota Kairo. Sejumlah laki-laki muda bersaudara yang memiliki hubungan yang harmonis. Hanya saja orang tua mereka tidak mendidik mereka dalam nuansa religius mencintai agama dan taat kepada Allah. Dia tidak mengarahkan mereka untuk mempelajari agama ini. Sebaliknya, pendidikan dan pembinaan yang diberikannya hanya berbau materi belaka. Makanan dan minuman yang enak, pakaian yang bagus, sekolah elit, dan rumah yang mewah. Namun sayang, tanpa simpul agama yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah mereka memiliki sejumlah properti berupa berbagai bangunan dan berbidang tanah yang luas, serta sejumlah mobil pribadi, termasuk bangunan indah miliknya, sebuah villa di bibir pantai Sungai Nil. Ini semua belum termasuk sejumlah uang yang tersimpan dalam rekening banknya. Kepastian itu pun datang, sang ayah dipagut sakaratul maut. Ketika tanda-tanda kematiannya semakin jelas, mereka, anak-anaknya itu pun berkumpul di sekelilingnya. Laki-laki kaya raya yang sekarat itu berwasiat kepada mereka supaya saling mengasihi dan jangan sampai terjadi pertikaian di antara mereka. Anak-anaknya pun berjanji kepada sang ayah yang terbaring tak berdaya. Tidak berselang berapa lama, laki-laki kaya raya itu pun meninggalkan segala kejayaan di dunia ini. Kematiannya menyudahi segala kenikmatan di dunia yang sesungguhnya tiada seberapa. Anak-anaknya pun segera menyelenggarakan kewajiban terhadap jenazah ayah mereka. Memandikan, mengapani, menyolatkan, dan akhirnya menguburkannya. Selesai menguburkan jenazah sang ayah, mereka keluar dari kuburannya. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka minta izin kepada saudara-saudara serta kerabat yang lain untuk turun kembali ke ruang makam untuk meyakinkan bahwa jenazah sang ayah telah dibaringkan menghadap kiblat. Mereka pun mengizinkannya. Perlu diketahui bahwa pemakaman di Mesir adalah ruang bawah tanah. Disitulah jenazah dikebumikan. Cara seperti ini populer di kalangan keluarga-keluarga kaya di Mesir. 15 menit berlalu, tetapi saudara mereka yang turun tersebut belum juga kembali. Padahal 1 atau 2 menit saja harusnya sudah selesai. Dan akhirnya mereka pun menjadi gelisah. Hingga salah seorang memutuskan untuk memeriksa ke bawah. Begitu sampai di bawah, dia mendapat hal yang sangat mengejutkan. Dia menemukan saudaranya itu telah tewas di samping jenazah ayah mereka. Keanehan ini tidak hanya sampai di situ. Karena dia menemukan saudaranya yang tewas tersebut ternyata telah membuka bagian atas kapan jenazah ayah mereka dan mengeluarkan tangannya dari bungkusan kapan. Jari jenazah tersebut dilumuri tinta. Setelah mengamati lebih teliti, pahamlah dia apa yang terjadi. Saudaranya tersebut hendak membubukkan cap jempol ayah mereka di selembar kertas yang berisi akad bahwa sang ayah telah menjual villa di pinggir Sungai Nil kepadanya. Tetapi sebelum niat culasnya itu kesampaian, dia tewas di samping jenazah ayah mereka. Malaikat maut telah mengambil nyawanya. Demikianlah kalbu-kalbu yang telah mati. Pada saat yang seharusnya orang yang masih hidup mengambil pelajaran dari jenazah yang baru diantarnya, supaya dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi jika hari ini datang kepadanya. Ternyata sebagian kita yang masih hidup ini telah mati hatinya sebelum kematian menjemput. Tidak mengambil pelajaran dan ibrah dari orang-orang yang meninggal sebelum dirinya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Amin.